Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini materi IPA kita sudah masuk kepada pembahasan terakhir ya di tema 5B. Itu artinya pekan depan kita sudah bisa melaksanakan ulangan harian IPA untuk tema kedua, yaitu tema 5B. Baik teman-teman, langsung ya. Kita akan membahas masih tentang pernafasan ya. Ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, kita sekarang akan mempelajari apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan kita ya, pernapasan manusia. Jadi kurang lebih ada dua faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Sebelumnya Bu Guru jelaskan dulu ya. Jadi frekuensi pernafasan ya, itu ada dua ya frekuensinya. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi atau udara masuk dan ekspirasi atau udara keluar ya. Udara pernapasan pada manusia ya yang dilakukan setiap menit. Jadi kalau misalnya kita menghirup udara disebutnya inspirasi. Kalau kita mengeluarkan udara atau pernapasan maka disebutnya ekspirasi. Nah, kita akan belajar itu ya, tentang itu ya teman-teman ya, mempengaruhi faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor fisik. Fisik ini maksudnya adalah tubuh ya teman-teman ya, atau badan ya. Faktor fisik adalah faktor badan atau tubuh. Di antaranya adalah contoh faktor fisik yaitu umur. Kemudian ada suhu tubuh, ada juga posisi tubuh dan juga aktivitas lainnya ya. Jadi faktor umur. Ya. Jadi teman-teman, bahwasanya frekuensi pernapasan antara anak-anak dengan orang dewasa itu berbeda ya. Pada umumnya frekuensi pernapasan maksudnya menghirup dan mengeluarkan nafas ya antara orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda ya. Frekuensi pernapasan pada anak-anak biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa ya. Kemudian juga beda juga antara orang laki-laki dengan perempuan. Kalau frekuensi pernapasan pada orang laki-laki itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi pernapasan pada orang perempuan ya. Kenapa bisa gitu ya? Iya, karena laki-laki ya cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan. Jadinya oksigen yang diperlukan juga semakin banyak. Terus yang lain adalah suhu tubuh. Nah, suhu tubuh juga mempengaruhi pernafasan manusia ya. Maksudnya adalah suhu tubuh berhubungan erat dengan frekuensi pernapasan, karena semakin tinggi suhu tubuh seseorang maka otomatis semakin banyak energi yang diperlukan sehingga kebutuhan akan oksigen juga meningkat ya. Kalau suhu tubuh kita lagi panas ya, maka oksigen yang kita butuhkan meningkat ya. Beda dengan suhu tubuh yang sedang dalam kondisi normal ya teman-teman ya. Kemudian juga posisi tubuh. Nah, orang yang sedang berdiri ya
dengan orang yang sedang rebahan atau berbaring, itu frekuensi pernapasannya berbeda teman-teman ya. Kalau orang yang berdiri sudah pasti frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibanding orang yang sedang rebahan atau lagi tiduran ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah aktivitas tubuh ya. Jadi orang yang sedang berlari ya dengan orang yang duduk santai berbeda ya frekuensi pernapasannya ya. Kalau orang lari kan sampai terengah-engah napasnya gitu ya, berbeda ya. Aktivitas itu mempengaruhi juga, yaitu faktor fisik. Yang kedua adalah faktor apa nih, belum muncul. Oke, faktor emosi teman-teman ya. Nah kalau tadi berhubungan dengan badan atau tubuh, sekarang faktor emosi ya. Emosi, tahu ya teman-teman, emosi ya. Jadi emosi seseorang itu mempengaruhi pernapasannya. Misalnya ada orang yang sedang marah, pernah lihat kan orang yang sedang marah, apalagi marahnya benar-benar marah banget, sampai kadang-kadang sampai sambil mengepalkan tangannya sampai sambil dia misalnya ngoceh-ngoceh gitu ya. Berbeda dengan orang yang emosinya stabil atau lagi nggak marah ya. Berbeda frekuensi pernapasannya. Orang yang sedang marah pasti frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa aja atau kondisi emosinya sedang normal atau stabil ya teman-teman ya. Berikutnya ini ada ya macam-macam gangguan ya. Macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Biasanya gangguan di sini maksudnya penyakit ya teman-teman ya. Penyakit yang biasa diderita pada berhubungan dengan pernapasan manusia. Yang pertama nama penyakitnya adalah tuberkulosis paru-paru ya. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, ini ada keterangannya atau penjelasannya, penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri ya. Tadi nama bakterinya sudah ada. Gejalanya, ciri-cirinya kalau orang sakit tuberkulosis paru-paru yaitu batuk berdahak disertai darah. Ada nyeri bagian dada ya, sakit di dada bagian dadanya, dan demam. Demamnya khususnya terjadi pada petang hari. Kemudian macam-macam gangguan pada pernapasan yang kedua adalah yaitu nama penyakitnya pneumonia teman-teman ya. Pneumonia ya. Penyebabnya apa? Yaitu bisa terjadi karena bakteri, karena jamur, dan juga karena virus. Bukan virus corona ya teman-teman ya, virus biasa aja. Penjelasannya atau keterangannya, penyakit yang terjadi ya, penyakit peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus ya. Dan gejalanya yang timbul adalah sulit bernafas ya, sesak bernafas, kemudian batuk disertai darah, dan dada terasa sakit ya. Hampir-hampir mirip ya teman-teman ya. Ada yang kelewat gak sih tadi? Ya, kemudian selanjutnya adalah yang keempat. Nama penyakitnya adalah flu burung teman-teman ya. Flu burung. Apa penyebabnya? Namanya virus. Gara-gara virus. Nama virusnya adalah H5N1 ya. Penjelasannya yaitu penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Jadi awalnya dulu tuh si flu burung itu menyerang unggas, kemudian menularkan kepada manusia ya. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Lanjut teman-teman, penyakit atau gangguan yang lain adalah influenza ya. Ini yang biasa kita derita atau disingkat dengan flu ya. Lengkapnya disebutnya influenza. Apa sebabnya? Yaitu virus, namanya virus influenza. Penjelasannya, penyakit menular ya melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Jadi kalau misalnya orang flu itu kan kita ketika dia bersin atau batuk harus ditutup ya, supaya supaya tidak cairannya tidak keluar kemudian menularkan kepada orang lain ya. Nah, gejalanya apa kalau orang flu? Ya, demam, sakit kepala, kadang disertai juga dengan batuk,
hidung berair dan tenggorokan terasa sakit ya. Seperti itu. Baik, berikutnya bahaya polusi udara bagi organ pernafasan manusia ya. Polusi udara. Polusi itu apa? Polusi itu sesuatu udara yang kotor ya. Kenapa disebut kotor? Karena mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Ini dia penjelasannya. Polusi udara banyak mengandung gas-gas ya, gas-gas yang berbahaya bagi organ pernafasan kita. Polusi udara dapat disebabkan oleh gas buangan kendaraan, knalpot ya teman-teman ya, knalpot dari motor, dari mobil. Terus ada gas buangan kendaraan ya, 2 kali deh. Kemudian ada industri ya, suka ada di industri kan suka ada asap-asap yang keluar dari pabrik-pabrik. Nah, itu berbahaya. Ada asap rokok ya. Nah, ini jangan salah, asap rokok walaupun kelihatannya kecil tapi sungguh sangat berbahaya. Malah justru berbahaya kepada orang yang di sekitar orang yang merokok tersebut ya, yang kemudian udaranya, asapnya terhirup oleh kita. Atau asap akibat pembakaran ya, pembakaran sampah, pembakaran hutan ya, hutan apalagi ya. Itu dia teman-teman ya, bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Baik, ini ya gejalanya ya, bahayanya. Bisa menyebabkan kesulitan bernafas, infeksi pada organ pernafasan, dan alergi pada saluran pernafasan ya, semuanya berhubungan dengan pernafasan. Kemudian ada sakit batuk, asma paru-paru, kanker paru-paru ya, itu yang paling parah, kanker paru-paru. Lanjut lagi teman-teman, mengurangi kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Nah, ini dia, kita jadi gampang sakit. Yang keempat adalah memperberat kerja jantung. Jadi kalau polusi udara itu jantung kita jadi bekerja lebih keras ya, dan paru-paru untuk menyediakan oksigen bagi tubuh ya. Jadi jantung sama paru-paru itu bekerja lebih keras untuk menyediakan oksigen bagi tubuh kita ya. Yang terakhir adalah merusak sel-sel dalam organ pernafasan. Masya Allah ya, luar biasa sekali bahaya dari polusi udara tersebut. Baik teman-teman, kemudian hal-hal yang dapat melindungi diri dari bahaya polusi udara. Nah, ini dia ya, untuk bisa mencegah penyakit yang berhubungan dengan pernafasan kita. Yaitu teman-teman bisa dengan menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara ya. Kalau misalnya ada orang yang ngerokok atau ada pembakaran sampah, maka teman-teman lebih baik menjauh. Kemudian menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang banyak mengandung polusi udara ya. Masker, apalagi zaman sekarang ya, masker itu jadi sesuatu yang penting sekali untuk bisa melindungi diri kita dari apa? Dari virus ya, virus yang berbahaya, virus corona ya. Kemudian ada lagi, bisa dengan cara menghindari asap rokok dan mencuci bersih bahan makanan sebelum dicuci ya. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan teman-teman ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan dan melakukan kebiasaan hidup bersih. Jadi kalau misalnya sudah ada merasakan sakit, jangan ditahan-tahan ya, jangan nunggu parah ya, jadi langsung periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik teman-teman, tugas hari ini yang kemudian jadi absensi adalah, alhamdulillah Bu Nisa nggak kasih tugas yang berat ya, cukup dengan membacakan ya. Silakan dicari di bukunya halaman 86, buku tematik 5B. Judulnya Cara Merawat Organ Pernafasan Manusia ya. Tolong di voice note ya teman-teman ya, Japri Kebunisa ya. Silakan dicari halaman 86, buku tematik 5B. Jangan salah ya, jangan dicari 5A salah, tapi 5B. Ditunggu teman-teman. Jangan cuma baca ya, tapi sambil diresapi, kemudian dipahami, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran Bu Guru ya, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Siapa itu suaranya?